Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Chapter 799. Hanli berhenti sejenak dan bertanya, "Eksentrik tua, ketika Anda memiliki tubuh boneka, Anda tidak berpikir tentang memindahkan jiwa primal Anda keluar dari itu? Seharusnya tidak sulit dengan kemampuan Anda. Kamu pikir teknik jiwa keterikatan sangat mudah digunakan? Di masa lalu, selama kejeniusan besar saya telah membagi perhatian saya pada terlalu banyak hal. Saya tidak hanya menciptakan teknik rahasia untuk memperkuat indera spiritual seseorang, tetapi saya juga mendirikan Thousand Bamboo School dan meneliti metode boneka yang telah lama punah di surga selatan. Masalah-masalah ini menghabiskan sebagian besar umur saya, belum lagi saya telah berkultivasi selama masa ini. Akhirnya, saya mencapai tahap Nascent Soul dan saya berlari di wilayah tanpa pertandingan. Kamu lari amuk di wilayah itu dan tidak cocok?" Hanli mengenakan ekspresi aneh di wajahnya. "Apa? Kamu pikir aku hanya menjalankan mulutku? Ketika kultivasi saya mencapai puncaknya, saya menantang para kultivator terkenal, tetapi saya selalu tidak peduli dengan kesuksesan saya. Akibatnya, nama saya tidak menyebar dan hanya beberapa pembudidaya puncak yang tahu reputasi saya. Belum lagi tanah lain, pembudidaya nomor 1 dari Surgawi Selatan yang benar dan Setan Dao pada saat itu telah dikalahkan oleh tangan saya. Mereka bahkan rela menyerahkan barat jauh kepada saya dan melepaskan kekuatan mereka di atasnya. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa para pembudidaya Surgawi Selatan akan menjauh? Bahkan jika barat jauh kekurangan lebih banyak sumber daya daripada sekarang dan hanya memiliki cukup tanah untuk 2 negara, itu masih cukup untuk mendukung banyak sekte." Monarch of Soul Divergence berbicara dengan nada bangga. "Far West adalah sesuatu yang kau perjuangkan?" Hanli bertanya. Pria tua itu melanjutkan dengan rasa bangga yang lebih besar, "Tidak hanya itu, tapi aku memaksa 2 tokoh dari Dao Benar dan Setan untuk bersumpah-sumpah. Dalam 10.000 tahun, para murid dan leluhur mereka tidak boleh melangkah ke barat jauh. Untuk seseorang setinggi mereka didorong seperti itu." Sudut mulut Hanli meringkuk karena tidak percaya. "Jika mereka tidak mau, aku pasti akan memusnahkan murid dan keturunan mereka. Apakah Anda percaya saya adalah tipe orang yang berhati lembut? Jika mereka ingin mengelilingi saya dengan angka, 1000 boneka saya akan terbukti menjadi pertarungan yang adil. Namun, sangat mengejutkan bahwa baik iblis atau Dao yang benar belum menginvasi barat jauh sampai sekarang. Mungkinkah mereka masih mematuhi perintah leluhur mereka sampai sekarang?" Monarch of Soul Divergence tampak agak bingung. Hanli tumbuh diam. Orang tua eksentrik tidak hanya berbicara besar. Bahkan jika dia melebih-lebihkan tentang masa lalu, 1000 boneka yang dimiliki oleh Thousand Bamboo Sekte bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, bahkan jika mereka hanya pada tahap foundation establishment. Adapun sumpah orang benar dan Setan Dao untuk mencegah mereka menaklukkan barat jauh, ada juga masalah bahwa jarak ke barat jauh terlalu besar, sumber daya terlalu jarang, dan ketidaktertarikan juga. Hanli tidak repot-repot berpikir terlalu banyak tentang hal itu seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika dia memikirkan hal ini, dia mendengar pria tua itu mendesah. "Tepat ketika saya menyelesaikan ini dan percaya saya berdiri di puncak dunia kultivasi, saya menemukan saya telah membuat kesalahan fatal. Umur saya telah jatuh pendek dan kultivasi saya telah berhenti pada tahap Nascent Soul. Meskipun bakat dan kemampuan saya luar biasa, saya hanya memiliki 200 tahun lagi, hampir tidak cukup bagi saya untuk melakukan terobosan ke tahap transformasi dewa. Jika saya tidak terganggu dengan seni wayang sejak awal dan menciptakan desain saya sendiri, saya percaya saya akan memiliki kesempatan yang sangat nyata untuk memasuki tahap transformasi dewa dan naik ke alam roh. Sebagai gantinya, saya terjebak di dalam tubuh boneka selama lebih dari 10.000 tahun, meninggalkan saya yang dilanda teror sepanjang waktu." Monarch of Great Divergence berbicara dengan suara cemberut seolah-olah dia sedih. Ketika Hanli mendengar itu, dia mengerutkan bibirnya dan memutar matanya. Dia bahkan merasakan sedikit iri. Penggarap biasa akan merasa sangat sulit untuk membentuk core atau menyingkat Nascent Soul. Adapun orang tua ini, dia berbicara tentang memasuki tahap transformasi dewa seolah-olah itu bukan masalah yang sulit. Jika kata-katanya benar, maka dia adalah eksistensi yang menentang surga, seorang jenius kultivasi yang terlihat hanya sekali dalam 10.000 tahun. Setelah melihat bahwa aku tidak lagi memiliki harapan untuk memasuki tahap transformasi dewa, aku tidak mau tak berdaya menunggu kematianku mendekat. Dikatakan bahwa jiwa itu abadi dan bereinkarnasi ke kehidupan lain. Tetapi apakah itu masih saya jika saya tidak memiliki kenangan dari masa itu? Saya akan menjadi orang yang sama sekali berbeda.
Di dunia berikutnya, saya mungkin hanya menjadi rakyat jelata biasa yang tidak memiliki akar roh. Peluang untuk menjadi seorang kultivator sangat kecil. Dengan rasa takut di hatiku, aku menghabiskan sisa hidupku selama 200 tahun untuk menciptakan cara untuk memperpanjang hidupku atau untuk mempertahankan ingatanku setelah reinkarnasi. Akibatnya, saya gagal berkali-kali hanya untuk menemukan teknik atakmen jiwa dengan menggunakan teknik pengembangan hebat sebagai dasarnya. Itu adalah teknik rahasia yang belum ditemukan sebelumnya. Dengan mengatakan itu, Hanli tersenyum secara misterius dan berkata, Anda meninggalkan sebagian besar kultivasi Anda hanya untuk menempatkan kesadaran Anda menjadi boneka. Hasilnya, Anda menjadi mayat hidup selama sekitar 10.000 tahun. Apa kamu tidak mengerti? Saya tidak punya waktu dan hanya bisa menyelesaikan teknik lampiran jiwa di tengah jalan. Bagaimanapun, saya menggunakannya karena kurangnya pilihan yang lebih baik dan saya berakhir seperti saya hari ini. Setelah menempelkan diri pada boneka ini, saya tidak berpikir bahwa kultivasi saya akan hilang dan saya hanya bisa menggunakan indera spiritual saya. Mewujudkan jiwa Naschenku sudah keluar dari pertanyaan. Adapun ruang rahasia saya berada itu dijaga dengan formasi mantra yang menakutkan dan lebih dari 100 penjaga boneka. Tanpa tubuh atau kekuatan sihir, saya tidak akan bisa mengendalikan boneka bahkan jika saya berhasil melanggar batasan. Karena aku takut akan pembalasan dari musuhku, aku belum memberitahu siapapun tentang ruang rahasia, dan murid-muridku hanya pada tahap konformation dan tidak memiliki kemampuan untuk menemukan aku, membuatku terjebak di sana selama 10.000 tahun. Jika bukan karena tubuh bonekaku dan banyak batu roh yang aku simpan di ruang rahasia itu, aku sudah lama meninggal. Menjelang akhir, suara lelaki tua itu menjadi sedingin es. Hanli mengerutkan kening dan menjadi termenung. Tapi segera, ekspresinya menjadi lemah dan dia bertanya, All Eccentric, mengapa kamu begitu banyak bicara hari ini? Ketika saya bertanya tentang masa lalu sebelumnya, Anda selalu acuh tak acuh dan malas, tetapi sekarang Anda berbicara dengan sangat detail. Pria tua itu mendengus dan dengan marah berkata, siapa yang bilang aku tidak akan memberitahumu? Karena Anda telah mengembangkan teknik pengembangan hebat, Anda dapat dianggap semacam murid. Juga, jika kamu belum menemukan ruang rahasia di Thousand Bamboo School dengan cepat, jiwaku akan segera berserakan. Bagaimanapun, teknik jiwa lampiran bukanlah metode yang benar untuk memperpanjang hidup seseorang. Bahkan jika tubuh boneka berhasil bertahan 10.000 tahun, jiwaku akan terbakar karena tidak memiliki makanan dari tubuh yang benar begitu lama. Saya tidak berharap bahwa Anda akan begitu pintar untuk memperhatikan bahwa tubuh saya berbeda dari boneka lain dan akan bergegas untuk menyerang saya terlebih dahulu. Kamu bahkan hampir membunuhku. Aku yang buru-buru menyerang? Kalau bukan karena Anda meluncurkan serangan menyelinap pada saya dengan sampah 7 gairah seni Anda, saya akan meninggalkan Anda sendirian meskipun merasakan ada sesuatu yang berbeda tentang Anda. Akibatnya, Anda membentuk ikatan kodependen dengan Naschen Soul kedua saya dan tidak bisa bertindak lebih jauh karena takut akan dampak. Memang benar bahwa Anda dapat membuat Naschen Soul kedua saya menjadi gila dengan Seven Passions Art, tetapi juga, saya dapat membuat Naschen Soul utama saya menggunakan teknik asimilasi untuk menghapus keberadaan Anda dari Naschen Soul kedua. Bagaimana aku bisa tahu bahwa seorang eksentrik muda seperti dirimu bisa menyingkat Naschen Soul yang kedua? Anda harus tahu bahwa saya hanya dapat menggunakan indera spiritual saya pada saat itu karena saya tidak dapat menggunakan kekuatan sihir apapun. Juga, aku hanya menyerangmu karena pertahanan diri. Merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan, pria tua itu malah berbicara dengan nada yang benar. Pada saat itu, Hanli menjadi diam dan tidak lagi ingin melanjutkan pembicaraan. Setelah terdiam beberapa saat, lelaki tua itu berkata dengan nada mengejek sendiri, baiklah, ayo tinggalkan pembicaraan sekarang. Saya tidak berharap bahwa Anda akan memiliki harta yang terbuat dari Soul Nurturing Wood. Kalau tidak, aku paling tidak akan mati setelah setahun, bahkan jika aku sudah memegangmu. Ini memang lapisan perak. Hanli tiba-tiba berhenti dan dengan tenang berkata, saya hanya mengizinkan Anda untuk menggunakan kayu pemeliharaan jiwa karena Anda setuju untuk mengajari saya 3 lapisan terakhir dari teknik pengembangan hebat, belum lagi minat saya pada desain wayang Anda. Lagi pula, kamu telah menghabiskan 10.000 tahun terakhir disegel di dalam ruangan rahasia itu meneliti desain boneka. Karena saya telah mengembangkan teknik pengembangan hebat Anda, saya tidak bisa membiarkan desain boneka itu sia-sia. Ini hanyalah masalah bisnis di antara kami. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dari benak Hanli. Anak mudahan, kamu menjadi lebih menyenangkan bagiku saat ini. Di masa lalu, saya juga menipu. Kalau bukan karena bakatmu terlalu buruk dan kamu tidak mampu mengolah seniku, aku akan menganggapmu sebagai murid dan memberikan pengetahuanku padamu.
Hanli berhenti dan mengerjap sesaat sebelum tersenyum tipis. Aku sebenarnya memiliki banyak teknik saat ini, tetapi sementara rohku mau, bakatku kurang. Bahkan jika Anda memberi saya seni kultivasi yang 100 kali lebih baik dari yang saya miliki sekarang, saya tidak bisa mengalihkan perhatian untuk mengolahnya. Namun, saya cukup tertarik dengan teknik rahasiamu. Pria tua itu dengan ceroboh berkata, teknik rahasia? Anda akan kecewa. Teknik rahasiaku semuanya terkait dengan seni kultivasi utama saya. Jika Anda tidak mengolahnya, Anda tidak akan dapat menggunakan salah satu teknik rahasia saya. Hanli menjadi agak kecewa, tetapi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, kalau begitu mari kita tinggalkan masalahnya. Saya sudah sangat puas dengan mampu mengembangkan teknik pengembangan hebat dan mendapatkan desain boneka. Perjalanan saya tidak berakhir sia-sia. Namun, saya bingung mengapa Anda tidak memberikan 3 lapis teknik terakhir yang sebenarnya kepada murid-murid Anda, dan sebaliknya memberi mereka mantra palsu yang tampaknya benar. Pria tua itu mendecakkan lidahnya dan berkata, murid-murid saya? Dalam ratusan tahun terakhir, tidak satupun dari mereka yang bisa berkultivasi ke tahap Naschen Soul dan mengambil warisan saya. Jika saya memberi mereka 3 lapisan terakhir dari teknik pembangunan besar, itu hanya akan mengundang bencana bagi mereka. Faktanya, saat Anda bukan murid dari Thousand Bamboo School, Anda bisa mendapatkan lapisan pertama teknik pengembangan hebat. Sepertinya alasan saya benar. Tatapan Hanli berkedip dan dia dengan acuh tak acuh berkata, teknik pengembangan hebat bukanlah sesuatu yang saya perjuangkan di barat jauh. Itu adalah sesuatu yang dikirimkan kepada saya. Monarch of Soul Divergence dengan santai menjawab, tenang. Sekolah 1000 bambu saat ini tidak lagi dikendalikan oleh garis keturunan murid pribadi saya. Bahkan jika Anda benar-benar merampoknya, saya tidak keberatan. Selama itu tidak mempengaruhi perjanjian kita, kamu mungkin berpikir sesuka hati. Kemudian dengan ekspresi ragu-ragu, Hanli berkata, namun, saya harus bertanya kepada Anda apakah Anda benar-benar tidak mampu melarutkan kutukan segel jiwa. Bukan tidak mungkin, tapi itu bukan sesuatu yang bisa saya lakukan mengingat keterbatasan umur saya. Kalau tidak ada kutukan, tidak peduli betapa menakjubkannya itu, tidak dapat dilihat oleh saya. Orang tua itu menjawab dengan nada jijik. Meskipun Hanli telah mengantisipasi jawabannya, dia masih merasa jantungnya turun dengan sangat kecewa. Dengan ekspresi netral di wajahnya, Hanli menjawab, baiklah, karena Anda tidak dapat menghilangkan kutukan, saya hanya bisa melakukan perjalanan ke lembah Devil Fall. Setelah keheningan yang tak terduga, lelaki tua itu berkata, anak mudahan, memasuki lembah iblis bukanlah keputusan yang bijak. Saya pernah berencana untuk masuk ke sana ketika umur saya hampir berakhir, tetapi itu berubah begitu saya menemukan teknik lampiran jiwa. Namun, saya telah melakukan penelitian yang seharusnya. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda akan dapat meninggalkan lembah dengan aman hanya karena 1 atau 2 orang bodoh sesekali kembali hidup-hidup? Tidak menyebutkan batasan kuno yang ada, tetapi air mata spasial menakutkan yang tak terbayangkan. Mereka kadang-kadang akan. Kata-kata pria tua itu menghilang dan akhirnya berhenti. Hati Hanli bergerak dan dia bertanya, mereka mau apa? Air mata spasial kadang-kadang akan membuka jalur ke dunia lain dan melepaskan monster iblis dan iblis. Jika Anda menemukan salah satu dari mereka, Anda memiliki harapan yang lebih baik untuk yang terbaik. Buka jalan ke dunia lain? Apa artinya? Hanli bertanya dengan khawatir. Selain alam roh, alam immoral dan dunia bawah, ada dunia lain? Pria tua itu dengan tenang menjelaskan, di masa lalu, saya telah memperoleh sebuah buku kuno. Kebetulan menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan dunia lain. Alam abadi tidak memiliki koneksi ke dunia fana kita. Alam roh dan dunia bawah keduanya adalah dunia di pesawat yang lebih tinggi dari kita, tetapi mereka tidak mudah dilewati. Mereka dipenuhi dengan setan dan hantu ganas, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk tiba di dunia kita atas kemauan mereka sendiri. Mereka paling mirip dengan iblis penatua dunia kita dari zaman kuno. Jika mereka memiliki kesempatan untuk menyeberang ke dunia kita, mereka akan menerimanya dengan pasti. Bahkan ada beberapa iblis penatua yang disebutkan namanya. Jika mereka mengirim beberapa orang asing ke dunia kita, mereka akan terbukti sangat menakutkan. Pada saat ini, Anda tidak akan dapat menangani mereka sedikit pun. Iblis penatua? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hanli berbicara dengan ekspresi heran. Sulit mengatakan seperti apa mereka. Mereka tidak seperti kita manusia atau binatang iblis. Mereka juga mengambil segudang bentuk. Selama masa kuno,
dikatakan bahwa pernah ada jalan antara dunia iblis penatua dan dunia kita. Sebagai hasilnya, para iblis tua ini mendatangkan malapetaka di dunia manusia. Akibatnya, para pembudidaya kuno bertarung melawan mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, para pembudidaya bisa membunuh mereka satu persatu dengan menggunakan angka untuk keuntungan kita. Namun, cedera dan korban dalam perang dikatakan tak terhitung banyaknya, yang mengarah pada kepunahan banyak teknik kuno dan binatang roh. Itu ada hubungannya dengan kemunduran para pembudidaya kuno. The Monarch of Soul Divergence berbicara dengan nada serius. Para pembudidaya kuno berperang dengan setan tua ini. Ekspresi Han Li sangat berubah. Dari teknik dan harta karun ajaib yang mereka tinggalkan, Han Li tahu betapa tangguh para pembudidaya kuno itu. Dari nada eksentrik lama, setan kuno tampaknya berada satu tingkat di atas para penanam kuno. Banyak yang mengejutkan Han Li. Tidak hanya itu, tetapi beberapa penggarap setan Dao yang mengolah seni iblis kuno kemudian membuktikan diri setelah menemukan keberadaan alam setan iblis. Mereka membangun teknik yang mirip dengan kemampuan setan penatua dan bahkan menggunakan teknik rahasia untuk memisahkan batas dunia sehingga mereka bisa menggunakan ki iblis dari setan penatua bernama, sangat meningkatkan kemampuan mereka. Sementara teknik-teknik iblis ini diakui kuat, ketika dibudidayakan ke puncak mereka, pengguna tidak naik ke alam roh. Sebaliknya, mereka dikirim ke alam iblis penatua dan menjadi salah satu anggota mereka. Tentu saja, ini hanya sesuatu dari legenda dan belum diverifikasi. Namun, ada banyak pemuja setan yang mengingini kekuatan ganas ini dan berani menghadapi bahaya mengolah seni iblis ini. Lagi pula, memasuki alam iblis penatua adalah sesuatu yang hanya dapat terjadi ketika seseorang mencapai tahap transformasi dewa. Tidak perlu bagi kebanyakan pembudidaya untuk mempertimbangkannya. Tentu saja, kemungkinan air mata spasial lembah Devilval membuka jalan ke dunia lain sangat kecil. Mungkin saja Anda akan berhasil dengan baik dan bahwa ini hanya rasa takut yang tidak berdasar. Han Li tiba-tiba teringat beberapa contoh seni transformasi iblis yang telah dia lihat di masa lalu serta beberapa siluet aneh. Dia merasakan darahnya menjadi dingin, merasa bahwa kata-kata lelaki itu benar. Setelah merenungkan dengan sungguh-sungguh untuk waktu yang lama, Han Li dengan bingung bertanya, jika iblis penatua benar-benar bisa melewati sobekan spasial di lembah iblis, mengapa surgawi selatan tidak dilemparkan ke dalam kekacauan di masa lalu? Pria tua itu dengan dingin tertawa dan berkata, apa maksudmu? Air mata spasial bukanlah jalur yang benar ke dunia lain. Hanya beberapa inkarnasi atau iblis kelas bawah yang bisa melewatinya. Tetapi karena kultivasi mereka tidak cukup besar, mereka tidak dapat menahan batasan dari dunia kita dan tinggal di sini terlalu lama. Tetapi sebelum mereka kembali, mereka akan memiliki lebih dari cukup waktu untuk menyiksa para pembudidaya yang memasuki lembah iblis. Jadi itu hanya terbatas pada iblis kelas bawah dan mereka hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Ekspresi keras Han Li santai dan dia menghela nafas lega. Tampaknya keadaan yang sama seperti ketika Moulan menggunakan lentera kuno untuk memanggil burung suci mereka. Anak muda Han, jangan begitu bahagia begitu cepat. Meskipun itu hanya spekulasi, iblis penatua yang benar-benar muncul di lembah mungkin lebih lemah bagi mereka untuk berhasil melalui air mata spasial, tetapi kemampuan dan teknik mereka sangat aneh. Bahkan jika seorang kultivator manusia menyamai mereka dalam kultivasi, mereka pasti akan mati. Han Li mengerutkan kening dan menghela nafas panjang. Dia bertanya tanpa emosi, bagaimana senior tahu ini tanpa memasuki lembah? Mungkinkah Anda hanya mencoba menakuti saya? Meskipun aku belum memasuki lembah, beberapa temanku yang baik telah masuk. Keberuntungan mereka telah mengecewakan mereka begitu mereka memasuki lembah. Mereka telah menemukan iblis penatua, hanya menyisakan satu dari mereka hidup untuk menceritakan kisah itu. Mereka sama dengan saya, para pembudidaya yang sangat kuat yang memiliki ketenaran kecil. Akibatnya, beberapa di surgawi selatan tahu tentang mereka. Itu sudah cukup bicara padaku hari ini. Jika Anda masih ingin memasuki lembah iblis, Anda sebaiknya bersiap untuk menjaga diri sendiri. Ini adalah mantra lapisan kelima untuk teknik pengembangan hebat dan 2 desain boneka Core Formation, bagian dari hadiah yang sebelumnya disepakati. Begitu dikatakan, slip giok putih terbang keluar dari tabung bambu dan berputar di sekitar kepalanya sekali dan kemudian langsung jatuh dalam genggaman Han Li. Aku percaya bahwa senior sudah lupa. Meskipun Han Li masih memikirkan tentang iblis penatua, dia mengungkapkan ekspresi senang setelah melihat ini. Dia meraih slip giok dan dengan cepat menenggelamkan indera spiritualnya ke dalamnya. Aku sekarang harus memelihara jiwaku. Sangat beruntung bahwa Heaven Fortune Chast masih memiliki desain bonekaku. Jika Anda tidak memiliki bisnis lebih lanjut, jangan ganggu saya.
Setelah malas mengucapkan kata-kata ini, suara orang tua itu berhenti tiba-tiba. Setelah Han Li selesai melihat melalui slip giok, dia berbalik untuk melihat tabung bambu yang dibawanya di punggungnya dengan ekspresi ragu-ragu. Dia tahu orang tua itu masih menyembunyikan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun Heaven Fortune Chest, itu adalah nama tabung bambu yang Han Li bawa di punggungnya. Sementara tabung bambu benar-benar biasa-biasa saja, itu adalah harta spasial yang benar dan menyembunyikan tubuh boneka Monarch of Soul Divergence. Kalau tidak, Han Li akan menyimpannya di kantong penyimpanannya daripada membawanya di punggungnya. Beberapa saat kemudian, Han Li menyingkirkan slip batu giok dan melihat sekeliling sebelum melihat ke arah langit. Dia kemudian menembak dari tanah dalam garis biru dan langsung terbang keluar dari kota. Pada saat ini langit sudah gelap, Han Li berhenti di atas hutan di dekat kota dan turun di dekat pohon besar. Tampaknya ada sesuatu yang samar-samar dekat dengannya. Itu adalah kepala raksasa yang memiliki rambut acak-acakan. Jika orang fana melihatnya, mereka akan segera melarikan diri dari ketakutan. Tetapi jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan menemukan bahwa seluruh tubuhnya terkubur di bumi. Kepala itu memiliki rambut panjang berwarna hijau kehitaman dengan wajah tersembunyi di balik rambut. Ketika Han Li mendekatinya, raksasa hijau merasakan sesuatu dan mulai bergerak, membuka mata hijau yang mengerikan. Ketika itu jelas melihat Han Li, cahaya dari matanya segera menghilang dan mengenakan ekspresi ketaatan. Han Li tersenyum dan mengambil beberapa langkah ke arahnya sebelum mengitarinya dengan penuh minat. Tidak buruk, itu sudah mulai menumbuhkan kesadaran sederhana. Sepertinya aku akan bisa menggunakannya dengan baik di lembah iblis. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan nada senang. Segera setelah itu, Han Li meletakkan beberapa batasan di daerah sekitarnya sebelum duduk bersila. Dia tidak segera bermeditasi, melainkan memutuskan untuk mengambil kantong penyimpanan dan biola dengan medali kuning, diukir dengan kata-kata Sekte Heaven Peak. Saat Han Li menyipit, matanya berkilau dalam kegelapan. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.